أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, tidak pakai lama, 4 sholat ini baiknya justru dikerjakan dengan ringan atau ringkas saja. Sholat apa saja yang dimaksud? Mari simak penjelasannya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 4 sholat ini sunnahnya dikerjakan dengan ringan saja. Memanjangkan atau memperlama 4 sholat ini berarti menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari menjelaskan, sebagian sahabat-sahabat kami berkata, adapun yang dinukil dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan atau meringankannya, maka mengikuti di dalamnya adalah lebih utama. Berikut adalah 4 sholat yang dimaksud. 1. Sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Sholat sunnah qobliyah subuh atau 2 rakaat sebelum subuh, sunnahnya dikerjakan dengan ringan saja, dalam rangka itba atau mengikuti kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan dalam hadis sahih dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Ia berkata, ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Dalam 2 rakaat yang ringan ini, sunnahnya membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua, mengikuti keterangan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ketika sholat sunnah qobliyah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Atau boleh hanya membaca surat Fatihah saja di tiap rakaat, mengikuti keterangan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, berdirinya Nabi pada 2 rakaat sebelum sholat fajar adalah seukuran membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Baihaqi, Malik, dan Tohawi. 2. Sholat tahiyatul masjid saat khutbah Jumat. Bagi yang datang sholat Jumat, sementara imam tengah berkhutbah, maka dianjurkan baginya mengerjakan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid sebelum duduk mendengarkan khutbah. Akan tetapi 2 rakaat ini sunnahnya dikerjakan dengan ringan saja. Diterangkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Sulaik al-Ghatafani pernah datang pada hari Jumat, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah berkhutbah. Lantas Sulaik masuk masjid lalu langsung duduk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah khutbah berkata padanya, wahai Sulaik, berdirilah, lakukanlah sholat 2 rakaat. Kerjakan sekedar yang wajib saja dalam 2 rakaat tersebut. Kemudian beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat, sedangkan imam tengah berkhutbah, maka lakukanlah sholat 2 rakaat, namun cukupkanlah dengan yang wajib saja, atau ringkaskanlah. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata,
Menurut madhab kami, maksudnya madhab Syafi'i, disunahkan baginya mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid, di mana ia memperingan sholatnya tersebut dan makruh meninggalkannya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu berkata, dan wajib baginya meringankan keduanya dengan meringkas yang wajib. 3. Sholat sunnah qobliyah maghrib. Sholat sunnah qobliyah maghrib atau 2 rakaat sebelum maghrib adalah termasuk sholat sunnah rawatib yang ghairu mu'akkadah atau yang tidak dikukuhkan pelaksanaannya. Diterangkan dalam hadis dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib." Kemudian pada kali yang ketiga beliau bersabda, "Bagi siapa yang mau." Karena beliau khawatir orang-orang akan menganggapnya sebagai keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pelaksanaannya, salat sunnah qobliyah maghrib ini baiknya dikerjakan dengan ringan atau ringkas saja, mengingat waktu maghrib yang singkat dan sebentar. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan, "Aku katakan, sekumpulan dalil memberi petunjuk disunahkannya meringankan keduanya, maksudnya 2 rakaat sebelum maghrib, seperti halnya dalam 2 rakaat fajar." Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Asnal Matalib menjelaskan, dan disunahkan meringankan keduanya, maksudnya 2 rakaat sebelum maghrib, seperti yang terdapat dalam kitab Minhaj, sebagaimana dalam kitab Muharrar. 4. Salat iftitah tahajud. Saat bangun malam untuk bertahajud, kita disunahkan untuk membukanya dengan mengerjakan salat 2 rakaat yang ringan atau yang dinamai salat iftitah tahajud. Diterangkan dalam hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk salat malam, beliau memulai salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Diterangkan pula dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bangun untuk salat malam, maka mulailah dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan, hadis ini merupakan dalil dianjurkannya memulai salat malam dengan 2 rakaat yang ringan sebagai pemanasan untuk salat-salat setelahnya. Dan yang jelas 2 rakaat tersebut termasuk bagian dari salat tahajud. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj berkata, hikmah meringankan keduanya adalah bersegera melepas ikatan yang tersisa setelah lepasnya 2 ikatan setan sebelumnya.